Halo everyone, bertemu kembali di pembacaan kita hari ini di dalam buku Encounter Series 1 Christ the Way. Oke, untuk hari yang ke-65. So, tidak sangka kita sudah sampai ke hari yang ke-65 kan. So, macam biasa sebelum kita mulakan pembacaan kita pada hari ini, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan syurga, terima kasih Tuhan atas hari Sabat-Mu. Terima kasih Tuhan pada hari ini kami berpeluang untuk membaca semula firman Engkau yang terdapat di dalam buku Encounter Series 1 Christ the Way dan di dalam segmen Desire of Ages Tuhan. Dan kami telah mempelajari banyak kisah-kisah perjalanan Engkau di dalam buku ini Tuhan. Dan pada saat ini kami ingin terus belajar dan terus belajar, terus membaca dan terus membaca tentang firman Engkau Tuhan. Pada saat ini sekali lagi kami ingin menjemput Roh Kudus Engkau datang bersama dengan kami sepanjang pembacaan kami, agar kami dapat fokus dan diberikan hikmat untuk memahami segala sesuatu yang kami bacakan di dalam buku ini nanti. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menyertai kami pada saat ini. Sekali lagi dengan kerendahan hati saya memohon agar Engkau ampunkan segala dosa pelanggaran kami, agar kami sentiasa layak di hadapan-Mu dan layak disebut anak-Mu dan seterusnya, layak untuk mengungsikan Injil Engkau, berita baik daripada Engkau kepada seluruh orang di dalam dunia ini, termasuk mereka yang kehausan akan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. So, jom kita baca di dalam buku kita hari ini, pembacaan kita untuk hari yang ke-65. Oke? So, dalam Desire of Ages nomor 187 hingga 189. Oke? So, Yesus tidak segera menjawab pertanyaan yang mengenai dirinya itu, tetapi dengan kesungguhan yang tekun ia berkata, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam hatinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Orang yang berusaha memuaskan dahaganya pada mata air dunia ini akan minum hanya untuk kemudian dan haus lagi. Oke? Di mana-mana manusia tidak merasa puas, mereka itu senantiasa menginginkan sesuatu untuk memenuhi keperluan jiwa. Hanya seorang yang dapat memenuhi keperluan itu, keperluan dunia ini, kerinduan segala bangsa, ialah Kristus. Rahmat ilahi yang dapat dikaruniakan hanya olehnya sendiri adalah seperti air hidup yang menyucikan, menyegarkan, serta menguatkan jiwa. Yesus tidak mengemukakan pendapat bahwa hanya seteguk air hidup sahaja akan memuaskan dahaga si penerima itu. Oke, Yesus di sini dia mengatakan, Yesus tidak mengatakan bahwa seteguk air hidup saja akan memuaskan si penerima. Si penerima itu. Orang yang mengecap kasih Kristus pasti akan selalu merindukan lebih banyak lagi, tetapi ia tidak mencari apa-apa lagi selain itu. Kekayaan, kehormatan, dan kesenangan dunia ini tidak menarik hatinya lagi. Seruan yang tetap dari hatinya ialah lebih banyak yang daripadamu. Maka dia yang menyatakan kepada jiwa tentang keperluannya, menanti untuk memuaskan lapar dan dahaganya. Setiap sumber dan andalan manusia akan gagal. Segala tempat cadangan air akan menjadi kosong dan segala kolam akan menjadi kering. Akan tetapi juru selamat kita adalah suatu mata air yang tidak kering-keringnya. Kita boleh minum dan minum lagi dan selamanya mendapat persediaan yang segar. Ia yang di dalam Kristus bersemayam memiliki di dalam dirinya sendiri mata air berkat yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup dirinya sendiri, mata air berkat. Saya ulang lagi. Ia yang di dalamnya Kristus bersemayam memiliki di dalam dirinya sendiri mata air berkat yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Dari sumber ini ia dapat menambah tenaga dan rahmat yang cukup untuk segala keperluannya. Ketika Yesus berbicara tentang air hidup itu, wanita itu memandang kepadanya dengan perhatian yang penuh kekaguman.
Ia telah membangkitkan perhatian wanita itu, serta menyedarkan suatu kerinduan untuk memperoleh karunia yang dikatakannya itu. Wanita itu mengerti bahwa bukannya air sumur Yakub itu yang dibicarakannya, sebab air sumur ini selalu dipakainya, diminumnya, dan haus kembali. Tuhan katanya, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah lagi datang ke sini untuk menyembah air. Kini Yesus dengan mendadak mengalihkan pembicaraan itu. Sebelum jiwa ini dapat menerima karunia yang hendak dianugerahkannya, itu ia harus diajar dulu untuk mengenal dosanya dan juru selamatnya. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Pendengar itu gemetar. Suatu tangan ajaib sedang membuka lembaran riwayat hidupnya, serta memaparkan apa yang telah diharapkannya akan tersembunyi selama-lamanya. Siapakah gerangan dia yang dapat membaca segala rahasia hidupnya ini? Teringatlah ia akan perkara-perkara yang kekal, tentang hari penghakiman yang akan datang, apabila segala perkara yang tersembunyi sekarang ini akan dinyatakan kelak. Mengingat hal itu, tergugahlah angan-angan hatinya. Suatu pun tidak dapat disangkalnya, tetapi ia berusaha mengekalkan semua sebutan tentang sesuatu pokok pembicaraan yang tidak terlalu disukai. Dengan rasa hormat yang sungguh berkatalah ia, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Lalu dengan berharap hendak mendiamkan keyakinan itu, beralihlah ia kepada pokok-pokok bertentangan agama. Jika ia seorang nabi, sudah tentu ia dapat memberikan kepadanya petunjuk tentang persoalan yang sudah sekian lama diperdebatkan. Dengan sabarnya Yesus memberikan dia menuntun percakapan itu, kehendak hatinya, sementara itu dinantikannya kesempatan untuk menjelaskan kebenaran itu dalam hatinya. Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Gunung Gerizim nampak dari tempat itu. Bait sucinya sudah dimusnahkan dan hanya mezbahnya yang masih ada. Tempat sembahyang itu telah menjadi pokok perbantahan antara orang Yahudi dan orang Samaria. Beberapa dari nenek moyang bangsa yang dahulu pernah termasuk bangsa Israel. Tetapi karena dosa-dosanya, Tuhan membiarkan mereka dikalahkan oleh sesuatu bangsa menyembah berhala. Oleh sesuatu bangsa penyembah berhala. Turun-temurun mereka bercampur gaul dengan para penyembah berhala yang agamanya beransur-ansur menajiskan agama mereka sendiri. Memang mereka percaya bahwa berhala-berhala mereka hanyalah untuk mengingatkan mereka tentang Allah yang hidup, pemerintah alam semesta. Namun orang terpengaruh untuk menghormati patung-patung ukiran mereka itu. Ketika bait suci di Yerusalem dibangun kembali pada zaman Ezra, bangsa Samaria itu ingin menggabungkan diri dengan bangsa Yahudi dalam pembangunan itu. Kesempatan mulia ini tidak diberikan kepada mereka, dan timbullah perseteruan yang pahit antara kedua bangsa itu. Bangsa Samaria membangun bait suci saingan di Gunung Gerizim. Di sini mereka berbakti sesuai dengan upacara keagamaan Musa. Sungguh pun mereka tidak meninggalkan penyembahan berhala seluruhnya, tetapi malah petaka menimpa mereka. Bait suci itu dibinasakan oleh musuh-musuh mereka, dan nampaknya mereka itu seolah-olah terkutuk. Namun mereka masih berpaut pada tradisi-tradisi dan upacara-upacara perbaktian mereka. Mereka tidak mau mengakui bait suci di Yerusalem itu sebagai rumah Allah, ataupun mengakui bahwa agama bangsa Yahudi itu lebih unggul daripada agama mereka. Untuk menjawab pertanyaan wanita itu, Yesus berkata, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yesus telah menunjukkan bahwa ia bebas dari prasangka bangsa Yahudi terhadap bangsa Samaria. Sekarang ia berusaha hendak merubuhkan prasangka wanita Samaria itu terhadap orang Yahudi, sementara menunjuk kepada kenyataan bahwa iman bangsa Samaria sudah dinajiskan oleh penyembahan berhala. Ia mengatakan bahwa kebenaran-kebenaran utama tentang penebusan telah diamanatkan kepada bangsa Yahudi, dan bahwa dari antara mereka itulah Mesias akan datang. Dalam tulisan-tulisan suci, mereka mendapat keterangan yang jelas tentang tabiat Allah dan asas-asas pemerintahannya.
Yesus menggolongkan dirinya sendiri dengan bangsa Yahudi sebagai bangsa yang telah dikaruniai Allah suatu pengetahuan tentang dirinya. Ia ingin mengangkat pikiran para pendengarnya di atas soal-soal yang menyangkut tata cara dan upacara belaka serta soal-soal pertentangan. Tetapi saatnya akan datang, katanya, dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Di sini dinyatakan kebenaran yang sama yang telah dinyatakan oleh Yesus kepada Nikodemus ketika ia berkata, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yohanes 3 ayat 3. Bukannya oleh mencari sesuatu gunung yang suci atau sesuatu rumah ibadah yang suci, maka manusia dibawa ke dalam persekutuan dengan surga. Agama tidak boleh dibatasi di dalam upacara secara lahir sahaja. Agama yang berasal daripada Allah ialah satu-satunya agama yang akan menuntun kepada Allah. Untuk dapat berbakti kepadanya dengan benar, kita harus dilahirkan dari roh ilahi ini. Roh ilahi ini akan menyucikan hati serta memperbaharui pikiran, memberikan kepada kita suatu kesanggupan yang baru untuk mengenal serta mengasihi Allah. Akan diberikannya kepada kita sebuah penurutan sukarela kepada segala tuntutannya. Inilah perbaktian yang benar, itulah hasil kerja Roh Kudus. Oleh Roh setiap doa yang sungguh-sungguh disusun dan doa semacam itu berkenan kepada Allah. Di mana sahaja suatu jiwa mencari Allah, nyatalah di sana pekerja Roh itu, dan Allah akan menyatakan dirinya kepada jiwa itu. Para penyembah yang demikianlah dicari Allah. Ia menanti hendak menerima mereka dan untuk menjadikan anak-anaknya. Sementara berbicara dengan Yesus, wanita itu merasa terharu oleh perkataannya. Belum pernah ia mendengar perasaan serupa itu dari imam-imam sebangsanya ataupun dari orang Yahudi. Setelah masa hidupnya yang lampau dipaparkan di hadapannya, ia sangat merasakan keperluannya yang benar. Ia sadar akan kehausan jiwanya yang tidak dapat dipuaskan oleh air sumur di Shikhar itu. Tiada suatu apapun yang berhubungan dengan dia hingga kini yang begitu menyadarkan dia kepada sesuatu keperluan yang lebih tinggi. Yesus telah meyakinkan dia bahwa ia dapat membaca segala rahasia hidupnya, namun ia merasa bahwa ialah sahabatnya yang berbelas kasihan serta mengasihi dia. Meskipun kesucian hadiratnya mencela dosanya, namun ia tidak mengeluarkan ucapan tuduhan, melainkan telah memberitahukan kepadanya tentang rahmatnya yang dapat memperbaharui jiwa. Mulailah ia mendapat sesuatu keyakinan tentang tabiatnya. Timbullah pertanyaan dan fikirannya. Katanya kepada Yesus, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. So, sampai di sini saja pembacaan kita bagaimana Yesus menyentuh hati seorang wanita Samaria. Oke? So, kalau kamu ingin tahu lebih lanjut tentang cerita ini, jangan lupa untuk bersama saya di hari yang seterusnya, oke? So, pastikan kamu sentiasa bersama saya setiap hari di pembacaan-pembacaan yang seterusnya, sebab kita akan ada lebih banyak pembacaan yang kita akan baca tentang firman Tuhan. So, mari kita akhiri kita punya pembacaan hari ini dengan doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas pembelajaran ataupun pembacaan yang begitu indah, begitu baik sebentar tadi. Dan kami telah belajar bahwa setiap orang harus diperbaharui, diberikan hidup yang baru, bermaksud dibaptiskan. Kami harus menerima Engkau Tuhan. Tidak semestinya kami dilahirkan semula secara fisikal menjadi seorang bayi semula, tidak. Tetapi kami harus percaya bahwa Engkaulah Juru Selamat yang boleh memperbaharui kami, mengampuni segala dosa kami. Dan apabila kami ingin menerima Engkau, kami ingin dilahirkan semula, yaitu dengan cara pembaptisan dan penyelaman. Dan kami akan disucikan sebagai bayi yang baru lahir dan akan terus memuliakan Engkau Tuhan sampai kedatangan-Mu Tuhan. Dan Tuhan, kami percaya kami sangat ingin sentiasa menjadi baik, sentiasa suci, sentiasa ingin diperbaharui oleh kasih karunia-Mu Tuhan, kasih Engkau Tuhan, agar kami tidak jatuh di dalam dosa, agar kami tidak jatuh di dalam pencobaan, dan tetap berdiri teguh
dan sentiasa setia sampai kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan. Bantu kami untuk menjangkau lebih banyak jiwa untuk datang kepadamu Tuhan, agar mereka juga tidak tercicir dan menjadi salah satu ahli surga suatu hari nanti. Ampunkan segala dosa pelanggaran kami Tuhan. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Terima kasih semua, Tuhan memberkati. Bye.